Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema jangan diremehkan, melainkan diteladani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang muda, terlebih lagi para remaja, umumnya mereka mudah sekali untuk diremehkan. Mengapa? Karena kemudaan itu sendiri sangat dekat dengan kekurangan-kekurangan. Dikatakan orang muda kurang banyak pengalaman, kurang banyak pengetahuan, kurang mampu mengontrol diri, kurang bijaksana, kurang pertimbangan, dan lain-lain. Dalam bacaan kita, Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam kemudaannya jangan sampai ia diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, seorang muda dalam bahasa aslinya, neotes, merupakan penggambaran usia untuk masuk militer hingga umur 40 tahun. Jadi Timotius mengalami kesulitan dalam pelayanan khususnya di kota Efesus ketika ia dinilai masih muda, masih remaja karena usianya ini. Memang Timotius sudah 15 tahun mendampingi Paulus, tetapi gereja pada umumnya pada masa itu menghendaki agar pemegang jabatan adalah orang-orang yang sudah matang. Kanon Rasuli bahkan menyebutkan seseorang bisa diangkat sebagai penilik jemaat jika berumur lebih dari 50 tahun. Karena itu ia telah melewati kenakalan masa muda. Lalu bagaimana caranya seorang muda untuk tidak diremehkan oleh lingkungan sekitarnya? Diremehkan artinya dianggap tidak ada, diremehkan artinya dipandang sebelah mata. Bagaimana caranya Timotius bisa tampil sebagai pemimpin jemaat yang dihargai? Paulus tekankan tidak ada cara lain selain dua hal berikut ini. Yang pertama, untuk menjadi teladan dengan perkataan dan dengan perbuatan. Apapun yang dikatakan dan apapun yang diperbuat oleh seorang muda kiranya bisa diikuti, ditiru, dan menjadi semacam pedoman bagi banyak orang. Tidak peduli apakah orang itu orang tua ataukah orang yang lebih muda dari Timotius. Untuk itu Timotius diminta untuk menekankan tiga hal, yaitu meningkatkan kasihnya. Kasih berkaitan dengan hati, tetapi kasih orang Kristen berkaitan dengan kehendak. Kasih adalah menaklukkan diri untuk kemudian kita menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain. Apapun kondisi yang kita alami, meskipun kita menerima hal yang buruk dari orang yang kita kasihi, bagi Paulus tidak ada yang bisa membantah, mencela, mengkritik, dan bahkan membungkam seseorang yang penuh kasih. Yang kedua, Paulus meminta kepada Timotius untuk berlaku setia. Setia artinya taat kepada Kristus. Ketaatan yang mengalahkan segala sesuatu sama seperti Kristus taat hingga mati di kayu salib. Memang tidak sulit bagi seorang prajurit untuk berbuat baik di masa-masa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tetapi bayangkan seorang prajurit yang bertempur hingga darah penghabisan di medan perang, dengan perut yang lapar, dengan desingan peluru, dengan harapan yang tinggal sedikit. Dia berjuang habis-habisan untuk kehormatan dan kemuliaan komandannya. Seorang Kristen adalah orang yang setia bagaikan prajurit seperti itu. Dan yang ketiga, supaya Timotius menjadi teladan, diminta untuk menjaga kesuciannya. Kesuciannya itu berarti seturut standar Kristus. Apa yang dipikirkan, dikatakan, diperbuat adalah mengikuti pola Kristus yang suci hingga akhir hayatnya. Dengan menjaga keteladanan di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian, maka Timotius telah melalui satu langkah. Langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana Timotius dalam ayatnya
ke-13 diminta untuk mempelajari kitab-kitab suci dan mengembangkan diri sehingga ia mampu mengajar berdasarkan firman Tuhan. Menjadi teladan tidak cukup. Seseorang harus bisa menjadi pribadi yang mampu mengembangkan diri di tengah lingkungan sekitarnya. Saya ingat sebuah kisah yang begitu mengharukan tentang seseorang yang buta. Apa tanggapan Bapak Ibu kalau melihat seseorang yang buta? Kita pasti akan menimbulkan rasa kasihan kita kepada orang yang buta itu. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara dengan seorang yang bernama Braille. Dia mengalami kebutaan pada umur 4 tahun, matanya tertusuk jarum. Braille pun mengalami kebutaan. Banyak orang kasihan, iba kepadanya dan juga meremehkannya. Tetapi Braille pada usia 12 tahun, yaitu pada tahun 1821, dia bersekolah khusus untuk penderita tunanetra. Seorang prajurit bernama Charles Berger mengunjungi sekolahnya dan menunjukkan suatu kode yang telah ditemukannya, terutama di dunia militer, untuk membaca semacam tulisan malam, night writing, yang terdiri dari 12 titik. Braille sangat menyukai tulisan ini, tetapi kemudian dia mengembangkannya dari 12 titik menjadi 6 titik saja. Dan kemudian tulisan ini dikenal dengan huruf Braille yang membantu para tunanetra untuk berkomunikasi dengan membuat kisah, menuliskannya dan mudah dibaca oleh sesama tunanetra lainnya. Dia mengalami kebutaan dalam masa mudanya. Dia yang awalnya diremehkan, tapi kemudian dipuji dan dipuja, menjadi teladan karena ia mampu mengembangkan diri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemimpin gereja adalah orang-orang muda. Saat ini juga ia harus menunjukkan kualitas dirinya. Mari menjadi teladan dan mari mengembangkan diri. Tuhan memberkati kita. Amin.